Betapa seramnya Sewu Dino Part 2. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, langsung aja deh cek di video sebelumnya ya. Waktu mau menyiram Della yang selama ini hanya tidur, tiba-tiba Della langsung bangun dan teriak, dan dia berbicara, "Gak lama waktunya, kalian semua pasti akan mati." Karena kaget, Dini dan Erna langsung membantu mengikat kaki dan tangan Della. Della pun secara otomatis tertidur lagi. Barulah Sri memandikan Della, dan untungnya Della gak bangun-bangun. Tapi pintu rumah mereka tiba-tiba diketok. Ketokannya kenceng banget, karena ingat dengan pesan Mbah Tamin yang bilang jangan buka pintu. Mereka bertiga gak ada yang berani. Tapi ketokan tadi semakin kencang, sampai-sampai mereka bertiga malah takut kalau gak dibukain, bisa jadi ada hal yang penting. Tapi kalau dipikir-pikir juga, siapa sih yang datang bertamu ke rumah di dalam hutan? Mereka pun akhirnya membuka pintu tersebut. Ternyata yang gedor-gedor tadi adalah Mbah Tamin sendiri. Mereka pun langsung lega. Begitu Mbah Tamin masuk ke rumah, dia langsung menghampiri Della. Kepala Della langsung diusap seperti anaknya sendiri. Sri, Dini, dan Erna bingung. Kok tumben Mbah Tamin yang biasanya cuma diem dan marah-marah, kenapa tiba-tiba jadi lembut banget? Waktu Sri menoleh ke pintu luar, Sri kaget karena ada banyak banget makhluk yang mengerubungi rumah mereka. Makhluk ini bukan manusia. Ada yang bentuknya sempurna, ada yang bentuknya juga setengah hancur. Rupanya Mbah Tamin sengaja memperlihatkan Sri hal-hal tak kasat mata yang ada di sekitar mereka. Mbah Tamin juga bilang mereka gak sendirian di hutan. Tapi sayangnya Mbah Tamin gak menjelaskan apa-apa lagi. Sri langsung curiga dan mulai kepikiran yang aneh-aneh. Keesokan harinya, mereka bertiga mandiin Della lagi, dan dari kejauhan, mereka melihat ada bayangan orang. Bayangan orang ini sedang berjalan, jadi mereka perhatikan siapa yang datang, dan rupanya yang datang adalah Mbah Tamin. Mereka akhirnya bingung, lah kok malam Mbah Tamin lagi yang pulang? Mbah Tamin kan udah pulang semalam, kenapa tiba-tiba ada lagi? Pada akhirnya Sri memberanikan diri. Begitu Mbah Tamin masuk ke dalam rumah, Sri bertanya, "Bukannya semalam baru pulang?" Mbah Tamin langsung marah. "Maksudnya apa? Saya belum pulang dari semalam." Akhirnya mereka bertiga bercerita tentang kejadian semalam kepada Mbah Tamin. Begitu Mbah Tamin mendengar cerita mereka, Mbah Tamin panik dan langsung masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamarnya dibuka, kamarnya udah acak-acakan. Mbah Tamin murka. Mbah Tamin juga bilang, "Kenapa pintunya dibuka? Kan udah gue bilang pintunya jangan dibuka sebelum saya pulang, goblok." Sri, Dini, Erna langsung ciut dan takut. Mereka juga gak ngerti kenapa Mbah Tamin marah-marah. Apalagi waktu menemukan sebuah nisan yang ditulisi dengan nama Keluarga Atmojo. Keluarga Atmojo ini adalah keluarga Della ya guys. Dan entah kenapa Sri mulai curiga, jangan-jangan keluarga Atmojo disantet oleh Mbah Tamin. Jadi Sri sempat memberanikan diri untuk menggeledah kamar Mbah Tamin secara diam-diam. Tapi hasilnya gak menemukan apa-apa. Nah, datanglah hari di mana Mbah Tamin bilang dia akan pergi selama 2 hari karena ada kepentingan mendadak, dan jangan pernah buka pintu lagi. Jangan lupa juga ikat kaki dan tangan Della kalau mau mandi. Sri makin curiga begitu Mbah Tamin pergi. Malam harinya, Sri langsung menyusup masuk ke dalam kamar Mbah Tamin. Tapi belum sampai ke kamar Mbah Tamin, tiba-tiba Della bangun dan berjalan, serta meminta Sri untuk membawanya ke pohon beringin di dalam hutan. Karena katanya ada sebuah kotak yang harus diambil. Sri sebenarnya takut, tapi rasa keingintahuannya besar. Sri merasa ini semua pasti ada hubungannya dengan Della, dan Sri mulai takut karena ada sesuatu yang gak beres dengan keluarga ini. Keesokan harinya, Sri membawa Della ke pohon beringin yang dimaksud. Sri diarahkan oleh Della sampai akhirnya mereka bertemu dengan pohon beringin yang sangat besar. Sri disuruh menggali tanah di situ, dan ditemukanlah batu nisan bertuliskan nama Della Atmojo. Waktu kuburannya digali, awalnya Sri kira jangan-jangan Della udah meninggal. Tapi rupanya ada pasak jago, atau nama lainnya boneka santet. Nah, boneka santet ini dililit dengan rambut manusia. Sri makin yakin semua yang terjadi pasti ulahnya Mbah Tamin. Dibawalah oleh Sri kotak ini ke dalam rumah, yang lalu dia simpan di dalam lemari. Nah, hari itu yang memandikan Della adalah Dini.
Sedangkan Sri memasak, Erna yang gak melakukan apapun, iseng-iseng melihat kotak yang ditaruh oleh Sri di dalam lemari. Dibukalah oleh Erna dan langsung kaget. Lilitan rambut di boneka ini langsung dia buka dan dilempar. Di saat yang bersamaan, Dini teriak. Sri dan Erna langsung lari untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata telinga Dini dirobek oleh Della dengan giginya. Della lalu merangkak dan lari ke rumah, sedangkan Dini menangis kesakitan. Nah, di sela-sela kepanikan ini, giliran Erna yang muntah dan mengeluarkan darah. Erna langsung pingsan dan ternyata menghembuskan nafas terakhirnya. Besok harinya Mbak Tamin pulang. Sri dan Dini langsung menceritakan apa yang terjadi. Lagi-lagi mereka dimarahi. Tapi kali ini, Dini dibawa ke rumah Mbak Krasa untuk disidang juga. Mbak Krasa marah. Dia bilang harusnya hal ini gak terjadi kalau Dini, Sri, dan Erna gak macam-macam. Sri yang merasa ketakutan langsung mengundurkan diri. Tapi justru Mbak Krasa bilang dia gak bisa menjamin keselamatan Sri kalau Sri mengundurkan diri sekarang. Soalnya masalah keluarga ini sangat rumit. Mbak Krasa cerita, Della sebenarnya disantet oleh keluarga yang membenci keluarga Atmojo. Santet yang digunakan adalah santet 1000 hari atau nama lainnya Dino Sewu. Jadi santet ini adalah jenis santet yang sangat kuat dan bersifat dua arah karena yang disantet akan mati, tapi yang menyantet juga akan menanggung akibatnya. Media santet ini adalah boneka. Mbak Krasa nggak tahu bonekanya dikubur di mana, jumlahnya ada berapa. Yang jelas boneka santet yang ditemukan oleh Sri memang sudah ditemukan oleh Mbak Krasa dan sengaja dikuburkan di bawah pohon beringin itu. Mbak Krasa juga sempat menyebut nama dua makhluknya, yaitu Banarogo dan Senar Turi. Makhluk yang diibaratkan layaknya suami istri yang ada di badan Della adalah Senar Turi. Jika Banarogo bertemu dengan Senar Turi, Della bisa meninggal. Makanya, keberadaan Della disembunyikan di dalam hutan. Banarogo yang diperintahkan oleh keluarga jahat tadi masih berusaha untuk mencari keberadaan Della atau Senar Turinya, yang berarti nyawa Della benar-benar dalam ancaman. Setelah selesai berbicara dengan Mbah Krasa, Dini memberitahu Sri sesuatu. Waktu Della merobek telinganya, Della sempat membisikkan sesuatu bahwa antara Sri, Dini, dan Erna cuma ada satu yang bisa selamat. Mereka nggak tahu artinya apa, tapi hal ini membuat Dini sangat ketakutan. Malam harinya Sri dan Dini diantar lagi untuk mengurus Della, tapi Pak Sugi membawa mereka ke rumah yang berbeda. Kali ini rumahnya sangat layak dan sangat besar, dan yang paling mengejutkan, Della udah berdiri di depan pintu. Della tersenyum untuk pertama kalinya. Della akhirnya nggak terlihat seperti mayat hidup lagi. Della pun juga berterima kasih dengan Sri karena udah mau menerima pekerjaan ini. Dan di rumah ini, Sri dan Dini masing-masing dikasih satu kamar. Cuma Mbah Tamin berpesan kalau udah lewat jam 12 malam, jangan bukain pintu buat siapapun, apalagi kalau Della yang ngetuk. Malam itu benar aja, Della benar-benar mengetuk pintu kamar Sri. Sri ketakutan, dia nggak mau lagi menentang peraturan dari Mbah Tamin. Tapi ketukan Della makin kencang, sampai akhirnya pintu kamar Sri terbuka karena didobrak dari luar. Della berdiri di depan Sri dengan tatapan yang sangat marah. Della pun bilang, "Dasar anak bodoh, nyawa kamu cuma sampai Jumat Kliwon ini. Harusnya kamu mikir." Di part terakhir,